Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Semangat pagi, pagi, luar biasa. Tetap semangat, alhamdulillah. Tetap semangat kawan-kawan dimanapun anda berada ya. Yang saat ini gagal bayar pinjol baik legal maupun ilegal. Ojo kendor. Sama-sama kita sepakat ojo kendor ya. Jangan pernah kendor semangatmu atas ancaman dan teror yang selama ini terjadi. Ancaman teror itu hanya ancaman via online. Jadi kalian tidak usah terlalu takut ya. Hanya sebatas online. Nah kali ini saya akan bahas ya, ancaman hukum untuk kalian nasabah yang tidak melunasi pinjaman online. Bagaimana kita belajar ya baik-baik lewat video kali ini. Untuk mencerahkan kalian semua, saya akan ulas buat kalian. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah teman-teman, bertemu kembali dengan channel YouTube ini, channel yang menguatkan kalian, membuat kalian makin tidak takut lagi menghadapi situasi dan suasana apapun saat gagal bayar pinjaman online. Karena channel YouTube ini adalah satu-satunya yang membuat kalian makin tidak stres, membuat kalian adem, hatinya tenang, dan kalian terbooster mentalnya dengan baik. Kali ini saya akan bahas ancaman hukum terhadap nasabah yang tidak melunasi pinjaman online-nya. Apa saja sih ancaman hukumnya dan bagaimana kita menyikapinya? Simak terus channel YouTube ini dan pastikan Anda stay tune terus ya. Nah, sebelum saya ulas, sebelum saya kupas tuntas buat kalian semua, saya mengajak kawan-kawan semua, teman-teman dimanapun berada yang belum support dan dukung channel YouTube ini, bantu support, bantu dukung. Mudah. Cukup di subscribe channel Jamal Official Vlog. Lalu diaktifkan tombol merah loncengnya. Ditekan tombol merah loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan atas video terbaru yang saya upload setiap harinya. Ada 3 kali. Ada siang, ada sore, ada malam hari. Silahkan ditonton video-video edukatif dari channel YouTube ini untuk membuat kalian makin kuat lagi mentalnya ya. Nah, teman-teman, Anda tidak cukup hanya menonton video-video di channel YouTube ini, Anda juga harus tergabung dalam suatu wadah atau komunitas. Saya sediakan di grup Facebook Paguyuban Membasmi Pinjol. Sudah 67.000 lebih tergabung di sini. Nah, begini penampakannya. Nah, ya, silakan ya, Anda tergabung ya, dan pastikan untuk link atau tautannya Anda ada di kolom deskripsi video ini dan saya sematkan di kolom komentar. Jawab seluruh pertanyaan diajukan oleh admin ya. Karena tidak menjawab satu saja pertanyaan, mohon maaf, tidak bisa lolos untuk bergabung menjadi keluarga besar Facebook PMP. Nah, kawan-kawan, ada yang lebih baik lagi nih, ada yang lebih keren lagi ya. Anda ingin tergabung di grup WA PMP? Mudah caranya teman-teman, karena ini sudah 3.000 orang tergabung ya kurang lebihnya. Dan untuk tergabung di grup WA PMP, Anda cukup memiliki seragam atau uniform berupa kaos PMP. Begini penampakannya. Nah, ini kaos untuk kebanggaan kita, kaos identitas, dan ada yang bilang ini kaos anti DC. Menggunakan ini DC-nya buru-buru pulang gitu ya. Itu berarti Anda termotivasi dengan baik ya. Anda yang ingin memilikinya hubungi nomor ini. Ingat, ini nomor untuk pemesanan kaos, bukan nomor untuk konsultasi atau sharing ya. Anda yang sudah memesan kaos ini boleh langsung gabung dan masukkan ke grup WA PMP oleh admin saya. Dan silakan interaksi di grup. Dan pastikan Anda gunakan wadah sharing ini di grup WA PMP ini ya untuk curhat, sharing, apapun terkait Anda ingin pertanyakan. Tidak terjawab, saya ya silakan Anda japri saya dan saya akan jawab seluruh pertanyaan terkait masalah pinjol tentunya. Nah, kawan-kawan, Anda juga yang sudah tergabung di grup WA PMP boleh untuk ikut live konsultasi secara live video melalui aplikasi Zoom. Dan ini gratis, tidak berbayar, dan hanya untuk member WA PMP. Anda gratis selamanya, selama Anda masih tergabung di grup WA PMP. Karena untuk link Zoom akan diberikan di grup WA PMP. Nah, teman-teman, ya, Anda ingin memiliki ini, ya, saya kasih informasi. Ini stiker stop masuk, dilarang masuk. Ini stiker sebagai warning atau peringatan terhadap siapapun tidak bisa sembarangan masuk. Ya, termasuk DC pinjol.
Jadi di sini ya, mereka sudah melihat apa yang disampaikan, yaitu dilarang masuk tanpa izin. Tanpa izin dari Anda sebagai penghuni. Bisa ditempelkan di gerbang pintu rumah Anda, ya, di gerbang pagar, atau ditempelkan di kaca rumah Anda. Dan ya, kalau mereka tetap menerobos masuk, maka mereka diduga telah melakukan penerobosan dan melakukan perbuatan hukum. Nah, Anda bisa laporkan perbuatan hukum yang mereka lakukan, ya, karena diduga melanggar pasal 167 ayat 1 KUHP dan pasal 257 ayat 1 KUHP yang baru di Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023. Yang ingin memilikinya tidak bisa sembarangan, karena hanya yang tergabung di grup WA PMP yang boleh memilikinya. Pesan ke nomor ini. Ya, silakan tulis pesannya, saya pesan stiker dilarang masuk. Nah, ini satu lagi nih. Ya, kaos motivasi. Stop rapuh, yuk tangguh, ojo kendor. Nah, banyak sekali termotivasi atas kaos ini ya. Kalian ingin memilikinya? Mudah. Cukup pesan ke nomor ini. Tulis pesannya, saya pesan kaos motivasi. Akan dilayani oleh admin saya. Silakan. Sekarang kalian lihat ya. Terkait masalah ancaman hukum untuk nasabah yang tidak melunasi utang pinjolnya. Sama-sama simak, jangan di-skip, biar tidak ada satupun ulasan yang tertinggal. Kita lihat ya, saya akan bacakan buat kalian. Kalian tinggal melihatnya di layar, karena saya tampilkan buat kalian semua ya. Nah, ini pertanyaan dari teman kita. Assalamualaikum, mohon diloloskan Pak Haji, Pak Admin, saya gagal bayar baru 1 hari, jadi saya penasaran, lihat APK-nya. Tulisannya seperti ini, APK-nya, apakah kita bisa dipidana? Nah, ini akibat, ini ada pundi ternyata ya, ini akibat kegagalan Anda melunasi pinjaman. 1, ada pundi akan segera menghubungi kontak darurat Anda, yaitu pihak individu orang perorangan yang terkait dengan Anda, guna meminta bantuan mereka untuk mengingatkan Anda segera melunasi pinjaman. 2, adapun dia akan melaporkan secara berkala kondisi pembayaran pinjaman Anda pada Fintech Data Center AFI dan Pusat Data Fintech Lending OJK. 3, adapun dia segera menunjuk advokat atau pengacara atau sebagai kuasa hukum untuk mengajukan somasi terhadap Anda atas kegagalan dan kelalaian Anda melunasi pinjaman. 4, Anda pundi dapat menempuh upaya hukum melalui jalur pengadilan untuk menggugat Anda atas dasar prestasi berdasarkan pasal 1243 dan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata oleh sebab kegagalan Anda untuk melunasi pinjaman. 5, Anda pundi dapat segera mengutus dan mengirim tim penagihan hutang lapangan debt collector untuk menghampiri Anda di rumah, tempat tinggal dan lokasi dan tempat kerja Anda maupun tempat lain di mana Anda berada dengan tujuan menagih pelunasan hutang Anda. Nah, 1243 dan 1267 ya. Saya bacakan 1243 ya. Nih, saya tampilkan di layar. Penggantian biaya kerugian dan bunga karena tak dipenuhi suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai tetap layak untuk memenuhi perikatan, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Nah, di pasal 1267 ya, saya juga akan bahas nih, pihak yang terhadap perikatan tidak dipenuhi dapat memilih memaksa untuk memenuhi persetujuan jika hal masih dapat dilakukan atau menuntut pembatalan persetujuan dengan penggantian biaya kerugian dan bunga. Nah, kalian sudah lihat ya. Tadi saya jelaskan di 1243 KUH Perdata dan di 1267 KUH Perdata. Jadi kalau 1243 itu ya tentang wan prestasi, bahwa tidak terjadi pemenuhan atas perikatan ya yang telah dibuat, atas perjanjian yang telah dibuat. Nah, di pasal 1267-nya terkait masalah apakah pihak dari kreditur atau dari pihak pinjolnya yang kita lagi bahas ini ya, apakah nanti akan melakukan tuntutan untuk nasabah ini untuk melakukan pemenuhan dalam perjanjian ataupun pemenuhan ya dengan ganti rugi, lalu ada pembatalan atau pembatalan dengan ganti rugi. Nah, semua itu ya boleh dan ada haknya dari si kreditur ini untuk menuntut pihak debitur atau nasabah yang tidak membayar pinjolnya atau tidak membayar utang pinjol, tidak melunasi utang pinjolnya, alias gagal bayar, yang selama ini kita ngetren gagal bayar ya. Nah, itu tadi bunyinya. Dan tadi saya ulas juga, itu maksud dari pasal tersebut. Nah,
Pak, ini apakah akan terjadi, teman-teman? Ya. Semua itu adalah hak-hak yang bisa dijalankan oleh pihak dari pinjaman online-nya. Dan mereka terbuka. Secara hukum mereka berhak dan boleh untuk mengajukan tuntutan, untuk memproses Anda. Secara hukum perdata boleh. Nah, tadi pertanyaan dari teman kita, apakah bisa, Pak? Secara pidana, tentunya secara pidana tidak bisa. Karena sudah jelas ya, di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 di Pasal 19 Ayat 2, sudah dijelaskan bahwa tidak ada seorang pun boleh dipidana penjara atas putusan pengadilan karena tidak melakukan kewajiban pembayaran utangnya. Nah, sudah ada jelas. Jadi, secara hukum pidana, Anda tidak dapat dipenjara secara hukum pidana ya. Jadi, Anda tidak membayar atau lalai melakukan pembayaran utang, tidak membayar cicilan pinjolnya, tidak bisa dipenjara. Karena sudah jelas amanat dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 ini Undang-Undang tentang HAM ya, di Pasal 19 Ayat 2. Sudah jelas kan? Nah, mereka tadi akan mengajukan gugatan, akan mengajukan proses hukum ya berdasarkan Pasal 1243 ya tentang wan prestasi dan 1267 tentang pemenuhan ya atau pembatalan. Nah, silahkan, bisa saja ya. Namun apakah itu bisa ya mereka lakukan? Bisa. Namun apakah mereka akan melakukan? Ya tergantung mereka mau melakukan atau tidak. Apakah besaran nilai utangnya sepadan atau sebanding dengan yang akan diperkarakan ya. Perkaranya habis berapa nanti biaya yang akan keluar. Dan biaya-biaya lain yang timbul saat perkara ini mulai bergulir di pengadilan. Tentunya kalau ini sudah dijalankan, dari kemarin-kemarin kita sudah mendengar berita-berita, baik berita di online atau berita-berita ya di koran atau media atau surat kabar lainnya yang menyatakan atau memberitakan terkait masalah tuntutan atau gugatan ya yang dilakukan oleh pihak kreditur, dalam hal ini pinjol, terhadap pihak nasabah, dalam hal ini debiturnya ya. Tentunya itu sudah banyak merebak berita-berita itu, tapi kita tidak mendengar. Artinya mereka masih menimbang bahwa apakah ini sesuai dengan utangnya? Apakah ini sudah sepadan dengan nilai utangnya? Dan apa yang akan kita gugat itu apakah sudah sebanding gitu kan? Seperti itu. Jadi kalian nggak usah terlalu takut berlebihan ya. Menerima pesan seperti ini atau pesan-pesan Anda akan digugat, akan dituntut, ya sudahlah. Namanya juga mereka menagih. Mereka juga menegaskan bahwa aturan-aturannya seperti ini. Ya sudah, terima saja. Toh, ini hanyalah upaya dari mereka untuk menyegerakan Anda bayar. Sudah, itu aja. Jadi nggak usah terlalu panik ya. Bisa mereka lakukan, tapi kemungkinan untuk melakukannya tergantung dari mereka. Mau melaksanakan atau tidak upaya hukum tersebut. Oke? Jadi nggak usah takut ya. Sudah saya kasih pencerahan, sudah kasih penjelasan dan penjelasan, dan sudah saya kasih semangat juga buat kalian semua. Nggak usah takut. Ojo kendor ya. Itu saja yang mau saya bawakan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua dan sebagai pemotivasi untuk Anda, edukasi yang baik buat kalian semua. Dan terima kasih yang sudah menonton dari awal pertengahan sampai akhir. Kasih feedback buat saya ya untuk makin semangat mengedukasi kalian dengan cara tulis dan ketik di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Anda tidak takut dengan ancaman teror yang selama ini ya akan terjadi dan telah terjadi hari ini ya. Anda tidak takut karena semua itu adalah upaya dari mereka untuk membuat Anda segera bayar pinjaman online. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Alhamdulillah teman-teman, ya akhirnya ada di ujung video dan saya biasa kasih kesimpulan buat Anda semua. Anda sudah melihat tadi, mereka mengancam ya dengan pasal 1243. Mereka juga menyampaikan pasal 1267 KUH Perdata. Pertanyaannya, apakah bisa Pak digugat? Bisa. Kenapa tidak bisa? Nah, apakah mau mereka gugat? Nah, terserah. Kalau bisa ya memang bisa. Tapi apakah mau? Ya tergantung mereka. Mereka yang akan melakukan gugatan. Tergantung apakah mereka mau melakukannya atau tidak. Itu tergantung dari pihak pinjolnya alias pihak krediturnya. Ya. Nah, terkait masalah pertanyaan, dipidana bisa nggak? Ya nggak bisa lah, dipenjara. Nasabah nggak bayar utang, ya. Debitur tidak bayar utangnya kepada kreditur, nggak bisa dipenjara. Karena ini sudah amanat jelas di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia di Pasal 19 Ayat 2. Paham ya? Oke, itu saja yang mau saya bawakan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua sebagai penyemangat atau penguat mental Anda. Dan terima kasih yang sudah menonton. Semoga menjadi suatu bahan atau informasi yang baik dan wawasan terbaru buat kalian semua. Nikmati terus channel YouTube ini dan pastikan Anda tergabung di grup WA PMP. Grup WA PMP itu grup yang membuat Anda makin kuat, makin segar, dan tentunya menambah silaturahmi. Ya, itu saja yang mau saya sampaikan informasinya, dan stay strong, keep strong.
Saya pamit. Sebelum saya pamit, seperti biasa saya ingin mendoakan teman-teman semua yang saat ini sedang sakit. Semoga Allah sembuhkan sakitnya, dimudahkan dan dilancarkan ikhtiar dan pekerjaannya, dan dijauhkan dari setiap bahaya yang akan menimpa. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kawan-kawan. Saya izin pamit. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Bravo.